Izin Bapak Ibu, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Iya. Izin ya Ibu, dosen, Bu Guru Pamong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Ayo, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Luar biasa baik. Biasa sekali, kelihatannya semuanya pada baik. Iya, hari ini Bapak ingin cek kehadiran kalian dulu ya. Bapak cek, lihat dulu, lihat kiri kanannya anak-anak, apakah temannya itu udah lengkap semua atau ada yang masih ke toilet, atau yang masih keluar atau ke kantin? Lengkap, Oh ya, semuanya ya anak-anak. Iya, baik sekali, bagus. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu anak-anak ya. Ya, Bapak minta tolong kepada Pita, boleh bantu mimpin doa Pita? Boleh, Pak. Oke, teman-teman dan Pak Mukmin, sebelum kita belajar, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya. Terima kasih Pita sudah memimpin doa. Sama, Pak. Ya. Supaya lebih semangat. Nah, kita tepuk senyum dulu. Sini, Bapak ajarin dulu tepuk senyum. Iya. Tepuk senyum. Sedekah paling mudah adalah tersenyum. Ting. Ya, kita ulangi ya anak-anak. 1, 2, 3, tepuk senyum. Sedekah paling mudah adalah tersenyum. Iya, hebat sekali anak-anak semuanya. Iya, udah pintar-pintar semua hari ini. Ya, anak-anak hari ini kan kalian masuk sekolah seperti biasa. Nah, Bapak tanya dulu, sudah sarapan belum sebelum berangkat sekolah tadi? Ayo. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sarapan apa? Sudah, Pak. Kalau Sanas sarapan apa Sanas? Nasi kuning, Oh, Pak. nasi kuning, enak sekali. Milhan sarapan apa Milhan? Mie Indomie, Pak. Woi, mie Indomie. Iya. Tidak sehat nih, Milhan. Saya donat, Pak. Saya donat, oh iya, Ruth donat. Milhan, jangan sering-sering makan mie ya. Tidak bagus untuk kesehatan. Iya, sehat, Pak. Milhan. Ya, kalau sesekali tidak apa-apa, Milhan. Iya. Ya, Iya, Pak. ya. Tahukah anak-anak kenapa Bapak bertanya apakah kalian sarapan atau tidak pada pagi ini? Untuk apa, yo? Siapa yang tahu? Ayo. Kenapa, Pak? Sarapan untuk energi, apa? Pak. Lagi, Pak. Iya, Ada energi, betul Pak. sekali. Semangat, Ya, anak-anak tenaga, Bapak pintar. Pak. Kita makan atau sarapan itu untuk kita mendapatkan energi. Biar kita semangat belajarnya, biar kita tidak ngantuk sekolah, ya kan? Jadi kalau ngantuk nanti pembelajarannya tidak masuk. Iya. Setelah itu, kita saat makan. Nah, apabila misal nih, pastikan kita pernah tersedak. Nah, pernah tersedak anak-anak. Apa yang kita lakukan? Kalau kita makan itu tersedak, ayo. Minum air. Nah, minum. Gini, Pak, tepat. Minum air. Iya, kita minum air. Pak. Iya. Kita minum air ya anak. Ya, nanti kita minum. Jadi, itu anak-anak, nanti kita pada hari ini kita akan belajar hubungannya tadi ada yang tentang energi dan tentang air tadi ada hubungannya. Ya, untuk lebih jelasnya Bapak ingin menyampaikan dulu langkah-langkah atau tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita ngapain aja sih anak-anak? Ya. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak yang pertama yaitu kalian mampu menyebutkan sumber-sumber energi alternatif dengan benar. Selanjutnya, kalian mampu menganalisis sumber-sumber energi alternatif dengan benar. Selanjutnya, kalian mampu membuat peta pikiran energi alternatif dengan benar. Kemudian, kalian mampu menyebutkan berbagai jenis sumber daya alam, tumbuhan, penghasil sumber energi alternatif dengan benar. Kemudian, kalian mampu membandingkan dua buah sumber daya alam, tumbuhan penghasil sumber energi alternatif dengan benar. Dan yang terakhir, kalian mampu menyajikan hasil laporan diskusinya nanti ke depan kelas. Nanti ada kita kerja kelompok juga anak-anak. Jadi saat Bapak menerangkan materi, mohon diperhatikan ya anak-anak. Ya. Ya, hari ini kita belajar tentang energi alternatif. Nah, kira-kira ada yang tahu apa sih itu energi alternatif?
Anak-anak ada yang tahu? Atau Ayo, pernah Pak. membaca? Dengar? Energi pengganti, Pak. Energi Iya, pengganti, pintar. Bapak. Bagus sekali, Ira. Bagus sekali anak-anak. Iya, energi alternatif itu adalah energi pengganti sumber daya alam yang dapat diperbaharui sumber daya. Iya. Jadi, energi alternatif itu adalah yang biasanya kita gunakan sehari-hari. Energi alternatif ini yaitu energi yang tidak akan pernah habis. Ya, kalau energi sumber daya yang tidak dapat diperbaharui kan bisa habis seperti batu bara, minyak bumi, ya kan nanti bisa habis apabila dipakai terus-menerus. Jadi energi alternatif inilah yang nanti akan kita gunakan. Nah, di sini kita akan mengetahui apa-apa sih energi alternatif yang ada di bumi ini. Nah, coba itu Indah, itu gambar apa Indah? Matahari, Pak. Iya, matahari. Ya, energi alternatif yang pertama itu adalah matahari. Matahari ini yaitu adalah sumber energi utama di bumi. Hampir semua itu yang ada di bumi itu energinya berasal dari matahari. Ayo, Sanas boleh Bapak tunjukkan manfaat matahari di kehidupan sehari-hari apa Sanas? Matahari buat ini, Pak. Ya. Jemur ikan asin, Pak. Jemur ikan asin. Ya, apalagi Sanas? Jemur pakaian, Jemur Pak. pakaian. Iya, boleh. Kalau si Ira, apa Ira kira-kira? Nah, ini Pak, dipakai ini Pak untuk cadangan energi yang Cadangan di sel surya Pak. Oh, sel surya, iya pintar sekali. Kemudian Nurul Huda, adakah lagi yang lain itu selain disebutkan teman-teman? Untuk tumbuhan, Pak. Iya, Iya. boleh Misan. Iya, Nurul Huda, bagus sekali. Nah, yang kalian sebutkan itu tadi sudah benar semua, anak-anak. Ya, jadi matahari ini itu merupakan sumber utama penghasil energi yang ada di bumi. Untuk apakah fungsinya? Kita lihat sama-sama. Ya, matahari itu sebagai pusat tata surya sekaligus penerang alami bumi. Ingat, bagaimana kalau tidak ada matahari, pasti kita akan gelap. Iya, gelap. Terus, Pak. iya. Terus apalagi pembangkit tenaga listrik. Ya, pembangkit tenaga listrik. Matahari juga digunakan untuk pembangkit tenaga listrik. Selanjutnya apalagi? Membantu proses fotosintesis bagi tumbuhan. Ada yang tahu apa itu fotosintesis anak-anak? Tahu, Pak. Apa Ini, ya? Pak. Iya, Tumbuhannya memasak makanan, Pak. Ada dapurnya, Pak. ada dapurnya. Oh, ada Di dapurnya. daun, tapi Pak di daun. Iya, betul sekali. Jadi proses fotosintesis itu adalah proses tumbuhan untuk memasak makanan yang dibantu dari sinar matahari tadi. Ada cahaya, ada oksigen. Selanjutnya yaitu apalagi penggunaan matahari atau fungsinya? Ya, tadi disebutkan oleh Menjemur anak-anak. pakaian. Menjemur pakaian, menjemur garam bagi petani yang ada di laut, menjemur ikan asin juga. Iya. Selanjutnya itu membantu kesehatan tulang. Kita berjemur di pagi hari juga bagus. Iya. Anak-anak biasanya berjemur ya di pagi hari. Enggak, Pak. Takut hitam, Pak. Takut Pak. hitam. Saya Nanti berjemur, takut Pak. hitam. Kalau Ada pagi takut itu hitam, bagus. Pak. Jarang. Pakai Jarang. sandok Jarang. Mas. Pakai sandok. Pak, di Nanti dalam berjemur kelas aja nah tadi kalau nggak bisa pagi. jemur. Kalau sudah lewat tengah hari jam 12 itu baru nanti yang jangan. Iya. Berarti bagus ya, Pak, pagi-pagi, Pak. Bagus sekali itu Sanes. Nanti kita dapat vitamin bagi tubuh kita. Kemudian manfaat matahari itu membantu hewan berjemur. Ya, pernah lihat hewan berjemur? Pernah, Pak. Anjing Iya, saya hewan apa? suka. Anjing, Pak. Anjing saya ada. suka berjemur. Iya, kerbau Kerbau, biasanya Pak, kan. kerbau. Iya, Pak, Kerbau, sama. kerbau Pak, dekat rumah saya Pak. Iya, banyak ya Iraya di dekat rumah. Selanjutnya, apalagi sumber energi alternatif kira-kira ya? Ini gambar apa kira-kira Aulia? Angin, Pak. Iya, Puting, angin. puting Betul. beliung. Angin kira-kira Aulia untuk apa? Angin manfaatnya untuk manusia, Aulia? Untuk memutar baling-baling, Pak. Memutar baling-baling. Apa yang diputar Aulia? Baling-baling tuh apa namanya tuh kipas ya, Pak? Iya, kincir angin namanya Oh, Aulia. kincir angin. Iya, betul. Sudah tepat Aulia, pintar sekali. Nah, untuk apa lagi Cynthia? Penggunaan angin kira-kira? Untuk ini, Pak, mengeringkan pakaian juga. Iya, Membangkit pintar. listrik. Iya, bagus sekali anak Bapak. Ya, jadi kita apakah gunanya? Pertama itu pembangkit tenaga listrik. Iya, angin ini merupakan gerakan udara di muka bumi yang terjadi karena adanya tekanan udara.
Selain itu, angin juga berguna untuk membantu kapal laut berlayar. Biasanya kan ada kapal yang zaman dulu yang tanpa mesin, Anda menggunakan layar, kan menggunakan energi dari angin dia. Nah, Sampai sekarang, Pak. iya, betul sekali. Terus membantu penerbangan pesawat. Ayo, bagaimana kalau tidak ada angin? Apakah pesawat bisa terbang? Tentu tidak bisa, kan ada pengaruhnya terhadap pesawat terbang. Selanjutnya lagi, energi yang selanjutnya yaitu ada gambar apa ini kira-kira anak-anak? Bendungan, Pak. Bendungan. Kalau yang di bawah ini tentang Air, Pak. air. Air. Iya, sekali anak-anak. Milhan, coba sebutkan manfaat air apa Milhan? Untuk mandi, untuk Iya, memasak. iya betul. Aisyah, boleh sebutkan lagi selain yang disebutkan Milhan? Untuk minum, Pak. Untuk minum. Iya. Kalau Nurul Huda untuk apa lagi Nurul Huda? Untuk pembangkit listrik, Pak. Iya, pembangkit listrik. Ya, anak-anak Bapak pada pintar. Hebat semuanya. Jadi, air ini itu berguna untuk apa? Ya, untuk pembangkit listrik tadi kata teman kalian. Pembangkit listrik. Air merupakan salah satu sumber energi. Air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Ya, pembangkit listrik tenaga air namanya itu. Selanjutnya itu, ya, sebagai tempat hidup hewan laut. Di sana kan ada hewan apa saja? Coba si Indah, ada hewan apa yang di laut? Ada ikan paus, Pak. Ada ikan paus, ikan ada hiu. apa lagi? Ada ikan hiu. Wah. Ada kuda Ada laut, gurita, Pak. Pak. Ada Kuda gurita. laut. Iya, betul. Semuanya tempat hidup biota laut, anak-anak. Selanjutnya mempermudah transportasi laut. Nah, transportasi laut. Siapa yang pernah naik transportasi laut? Ayo. Saya pernah Pak, naik kapal. Saya Iya, pernah, Pak. kapal. Naik kapal Naik apa? besar, Pak. Oh, naik kapal besar. Iya, Ini, nah. Pak. Muntah-muntah, Pak. Saya, Pak. Iya, jadi itu air juga untuk mempermudah transportasi laut. Iya. Nah, selain itu air juga digunakan untuk irigasi pertanian. Apa itu irigasi? Irigasi adalah untuk pengairan pertanian. Selanjutnya lagi, iya, yang sebut teman kalian, untuk minum, untuk mandi, untuk mencuci pakaian, juga untuk gosok gigi, dan lain-lain sebagai kebutuhan kita sehari-hari di rumah. Selanjutnya energi alternatif ya adalah panas bumi. Nah, panas bumi. Pernah dengar panas bumi anak-anak? Belum, Apa Pak. itu? Belum. Ya. Di mana, Kalau- Pak? Iya, panas bumi ini seringnya disebutnya sebagai namanya adalah geotermal. Nah, panas bumi merupakan energi yang berasal dari panas yang ada di lapisan bawah bumi. Nah, jadi panas bumi ini itu digunakan untuk pembangkit tenaga listrik juga sama. Nanti panasnya itu mendorong mesin turbin, menggerak generator, kemudian menghasilkan listrik dan menyalurkan ke rumah-rumah penduduk. Setelah itu panas bumi juga untuk pengeringan produk pertanian, juga panas uapnya itu juga digunakan untuk produk pertanian. Kemudian untuk pariwisata, biasanya kita lihat yang di atas gunung, yang ada asap-asap kawah-kawahnya. Nah, di situ dimanfaat juga panas bumi untuk pemandian air panas. Pernah lihat anak-anak untuk pariwisata ini panas bumi? Pernah, Pak. Pernah, Pernah, iya. Pak. Saya pernah. Iya, biasanya di daerah pegunungan itu ada. Selanjutnya yaitu sumber energi alternatifnya adalah air. Atau lebih spesifiknya ini air juga, cuma ini adalah dalam bentuk gelombang laut. Iya, gelombang laut. Iya, gelombang laut ini juga digunakan untuk pembangkit. Kemudian di sini ada untuk membantu persebaran nutrisi laut. Bapak akan membantu persebaran nutrisi laut. Jadi gini anak-anak, gelombang air laut ini membawa biota-biota kecil itu kan semuanya ke tempatnya yang jauh, kemudian mendekati biota laut yang ukurannya lebih besar, kemudian digunakan untuk makan untuk biota laut yang lain. Kemudian, nah itulah yang namanya persebaran nutrisi laut. Selanjutnya yaitu adalah perantara perputaran suhu di permukaan bumi. Ya, jadi ini maksudnya adalah anak-anak suhu yang di khatulistiwa itu, yang panas itu, karena di bawah gelombang air laut, kemudian berkumpul ya di suhu yang dingin. Jadi terjadi persebaran karena manfaat dari gelombang air laut ini. Kemudian untuk apa? Membantu pergerakan transportasi laut. Ya, gelombang laut juga untuk membantu. Pernah lihat ya anak
seperti perahu kecil yang tanpa mesin, yang hanya pakai kayu. Pernah lihat? Kenapa? Nah, Pernah, Pak. iya, itu pakai Kenapa? gelombang. Iya, di kayu kan bantuan kayu juga. Ya, itu harus ada gelombang juga. Pengembangan Iya. terus Selanjutnya apa itu untuk apa? Energi kawin dan ini wortel, adalah bahan dan jagung, bakar bio. dan Nah, bahan tempe. bakar bio. Bahan bakar bio. Apakah anak-anak ada yang tahu? Ayo, atau ada yang pernah dengar? Pernah dengar cerita Dari dari itu mama? Pak, dari bangkai-bangkai Tidak juga Yang Pak. dari tumbuhan, Pak. Ya, dari Dari tumbuhan. bangkai-bangkai juga Nah, Pak. Dari iya, sampah juga, pintar. Pak. Iya, Kotoran. iya. Jadi bahan bakar bio ini, anak-anak Bapak ini ada 3. Yang pertama itu ada biodiesel namanya. Biodiesel ini itu bahan bakar yang dihasilkan dari tumbuhan berbiji yang mengandung minyak. Seperti contohnya ada bunga matahari, ada tumbuhan jarak, ada kelapa sawit, ada kacang tanah, dan ada kedelai. Ya, bahan bakar biodiesel ini bisa untuk menggantikan solar. Nah, anak-anak. Selanjutnya itu adalah bahan bakar bioetanol. Bioetanol ini sama dari tumbuh-tumbuhan, dari tebu, dari singkong, dari ubi, jagung, dan sagu. Ini bahan bakar bioetanol ini bisa untuk menggantikan premium atau bensin. Iya. Selanjutnya yaitu adalah bahan bakar biogas dari kotoran hewan. Nah, ini bisa digunakan untuk apa? Ayo, kira-kira ada yang tahu anak untuk biogas ini? Untuk pengganti LPG, Pak. Iya, tepat sekali, Ira. Pintar sekali. Untuk mengganti gas LPG nanti ini bisa. Nah, anak-anak, untuk ini, bahan bakar bio ini, ya, biodiesel ini, anak-anak, ini cara mendapatkannya adalah dengan kita tadi mengambil salah satu dari tumbuhan yang berbiji ini, misal, Bapak ambil di sini jarak, kita olah, kita ambil minyaknya, kemudian kita campur dengan metanol dan kaustik soda, kemudian itu didiamkan. Setelah itu kita didiamkan beberapa saat, kemudian ada biodiesel dan gliserinnya. Kemudian dipisahkan. Nah, di biodieselnya itu kita ambil. Sementara gliserinnya apakah kita buang? Kira-kira ayo, Bapak tanya dulu nih. Melahan, kita buang atau tidak? Tidak, Pak. Iya, pintar. Tidak. Untuk apa kira-kira gliserinnya? Gliserin dapat kita manfaatkan lagi untuk kita membuat bahan sabun. Nah, jadi sabun. Kita buat sabun bisa dari gliserin. Kemudian di sini ada bioetanol. Nah, bioetanol ini bagaimana, Bapak? Cara membuatnya? Bioetanol ini, itu cara membuatnya kita bisa dengan mengambil dari tumbuhan. Seperti tebu misalnya Bapak ambil. Kemudian kita perah, kita ambil airnya, kita berikan campuran anak-anak fermentasi dari ragi tapai misalnya. Habis itu dari pupuk urea dan NPK sedikit. Kemudian kita tambahkan air hangat. Nah, kemudian kita endapkan selama 3 hari. Setelah itu 3 hari kemudian kita peras airnya. Kita peras pakai kain boleh diperas. Nah, setelah diperas kemudian itu kita buat di alat namanya alat distilasi. Kemudian air perasan tadi kita hangatkan di alat distilasi itu. Nah, itulah nanti yang jadi bioetanol, pengganti bensin tadi anak-anak. Nah, kemudian di sini ada biogas. Biogas sama. Biogas ini juga salah satu bahan bakar bio. Nah, ini bagaimana caranya? Ini adalah dari kotoran hewan. Seperti kotoran sapi, kita ambil, kemudian kita apa? Yo, kira-kira kita buat ke dalam tanah, kita diamkan dulu beberapa saat, kemudian nanti dia membusuk. Nah, kemudian nanti dia akan bisa dijadikan menjadi bahan bakar biogas. Nah, dari bahan bakar bio ini, anak-anak, ini kan ada tumbuhan. Tumbuhan, ini ada hewan. Nah, tahukah kalian tumbuhan dan hewan itu adalah termasuk dari bagian sumber daya alam. Nah, kira-kira sumber daya alam, anak-anak. Tahu kalian apa itu artinya? Atau pernah mendengar sumber daya alam? Tahu Pak. Apa Yang itu ada ya? Ya, Ada yang bisa diperbaharui, ada yang tidak bisa diperbaharui, Pak. iya, pintar sekali Ira. Kalau Nurul Huda kira-kira tahu tidak sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu apa maksudnya? Yang dapat diperbarui itu seperti tidak tahu saya, Pak. Oh, tidak tahu. Iya, benar. Karena belum Bapak ajarkan. Iya. Kalau tahu nanti kita tidak belajar lagi. Iya.
Ya, jadi ini sumber daya yang dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam itu yang kesediaannya itu banyak dan melimpah. Contohnya tadi sumber daya alam dapat diperbaharui, ada hewan, ada tumbuhan. Nah, itu kan kita ambil misalnya kita ambil ayam kita makan, telurnya kita makan. Artinya kan ayam beranak lagi, nanti tidak mau habis ayamnya. Ya, kemudian ada lagi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Tidak dapat diperbaharui ini yaitu sumber daya alam yang hanya itu dia bisa digunakannya kalau terus-menerus bisa habis. Contohnya apa? Batu bara, minyak, bumi juga itu bisa habis. Nah, sumber daya alam merupakan semua kekayaan alam, baik berupa benda mati maupun makhluk hidup yang ada di bumi, dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Iya. Contoh sumber daya alam yang ada di sekitar lingkungan rumah, kira-kira apa anak-anak? Ayo. Pohon, Pak. Pohon, benar. Apalagi ya kira-kira? Ayam, Batu. Pak. Ayam, Pak. Ayam. Ayam. Hewan, Iya. Pak. Ayam, Pak. Iya, iya. Kucing. Iya, ada kucing juga. Iya. Nah, itu Batu bara adalah banyak, Pak. iya sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar rumah tempat tinggal kalian. Nah, ya anak-anak, sampai di sini dulu. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau masih kurang mengerti tentang materi yang Bapak bawakan hari ini? Jelas, Ngerti, Pak. Pak. Mengerti. Pak, banyak Nah, luar gambarnya, biasa, Pak. anak-anak Bapak semuanya. Ya, untuk itu kalau sudah mengerti, kita bikin kelompok. Nah, bikin kelompok, ini Bapak menyediakan topi. Nah, topi bernomor. Nah, jadi anak-anak ini Bapak bagi menjadi 2 kelompok karena setiap kelompok itu ada 5 orang. Kelompok 1 itu terdiri dari Nak Milhan dengan nomor topinya itu nomor 1. Kemudian Nak Cynthia nomor topi nomor 2. Kelompok 1 yang ketiga itu nomor topi yang ketiganya itu Nurul Huda. Selanjutnya nomor yang 4, kelompok satunya nomor topinya itu Aulia. Nomor topi nomor 5-nya adalah Indah. Nah, kemudian untuk kelompok 2, nomor topi untuk yang pertama Nak Ruth, kemudian kedua Nasanas, yang ketiga Ira, yang keempat nomor topinya adalah Pita, dan kelima adalah Aisyah. Jadi anak-anak sambil diingat nomor topinya ya, nanti karena Bapak ingin memanggil berdasarkan nomor topi. Yo, diingat, nanti dilihat topinya. Sudah dipasang semuanya anak-anak? Di atas Sudah, kepalanya? Pak. Bisa memasangnya? Iya, Bisa. Pak. Iya. Nah, kalau sudah, baiklah kita mengerjakan LKPD ini. Namilhan tolong bantu bagikan LKPD-nya Namilhan. Iya, Pak. Iya. Ini. Saya Iya. berikan, teman. Iya, ini ada LKPD-nya anak-anak dibagi oleh Milhan. Nanti ada soal IPA dan ada soal IPS. Nah, nanti kalian kerjakan ya. Bapak beri waktu 10 menit. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Sudah. Sudah, Iya. Pak. Adakah kesulitan anak-anak? Tidak, Pak. Tidak ada. Tadi Ya, kami jangan sudah sungkan ya. membantu, Pak. Iya, nanti kalau ada kesulitan tanya saja ke Bapak atau temannya bisa menjelaskan boleh juga. Kalau sudah boleh presentasikan ya. Bapak minta tolong kepada yang kelompok 1 untuk yang materi IPA-nya. Bapak tunjuk kelompok 1 nomor kepala 1 Namilhan. Ya, tolong Nah, bacakan. saya, Pak, nomor Iya, 1. 1 Namilhan, tolong bacakan. Ya, Iya, yang hasil IPA-nya saja diskusi ya. pro- Ya. Yang IPA-nya. Nah, untuk IPA-nya, nama sumber energinya gelombang air laut. Iya. Terus manfaatnya bagi manusia. Untuk manfaatnya membangkit listrik membentuk penerbangan. Penyebabnya apabila cuaca panas. Terus gambar 3-nya ada matahari. Matahari untuk berjemur, fotosintesis. Nah, penyebab sumber energi tersebut jumlahnya mengalami penurunan cuaca. Mendung. Gambar 4, panas bumi. Tempat wisata pembangkit listrik. Terus penyebabnya berkurangnya panas dari matahari. Iya. Gambar 5-nya bahan bakar bio. Iya. Manfaatnya bagi manusia, bahan bakar transportasi kompor gas alami. Iya. Terus penyebab
sumber energi tersebut jumlahnya mengalami penurunannya, tumbuhan penghasil bahan bakar bio berkurang. Yang terakhir air untuk minum, mandi, dan irigasi pertanian, Pak. Terus penyebabnya sumber energi tersebut akan mengalami penurunan jika curah hujan rendah, air laut surut, Pak. Iya. Beri aplaus dulu untuk Nak Milhan. Kira-kira kelompok 2, adakah tanggapan atau jawabannya yang masih kurang tepat? Kira-kira yo, kelompok 2. Benar, Kira. Pak. Oh, benar, Benar, sama. Iya, sama ya. Selanjutnya, Bapak minta tolong untuk kelompok 2 membacakan yang bagian mata pelajaran IPS-nya ya. Bapak minta tolong nomor kepala 3. Nah, Ira. Iya, bacakan hasil diskusinya Iya, dengan Pak. teman-teman tadi. Ya, siap, Pak. Oke, jadi tumbuhan jarak manfaatnya penghasil biodiesel, minyak rambut, dan minyak pijat. Sedangkan tanaman tebu gunanya untuk penghasil bioetanol dan pemanis alami. Kemudian untuk kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan, kalau tumbuhan jarak, pembuatan minyak rambut bisa dijual, sedangkan kalau tebu dia bisa menghasilkan gula, sehingga kita juga bisa menjualnya. Kemudian dampaknya, kalau tumbuh tipis, solusinya kalau tanaman jarak, kita harus mengambil tanaman jarak secukupnya saja, jangan berlebihan dan jangan lupa tanam kembali supaya tidak punah. Terus kalau untuk tumbuhan tebu setelah diambil tanamannya, usahakan lakukan tanam kembali bibit tebu yang baru. Begitu, Pak. Iya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2, Naira, teman-teman. Hebat sekali, luar biasa. Kelompok 1, apakah ada tanggapan atau jawabannya berbeda? Kelompok 1 bagaimana? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Pak. Iya, berarti benar. sama ya? Iya. Iya, anak-anak. Untuk LKPD-nya boleh dikumpulkan dulu. Nah, Milhan, Bapak minta tolong lagi ya untuk dikumpulkan ke Iya, depan. Pak. Sini. KPD-nya saya kumpulkan. Iya, terima kasih, Nah Milhan. Iya, selanjutnya anak-anak ini masih dalam kelompok. Nah, topi masih dipasang, kita bermain game. Nah, bermain game apa kira-kira? Ya, kita main tebak kata. Tebak kata. Bapak minta ini, kita tebak katanya ini, yang membacakan kelompok 1 itu adalah membacakan pertama itu pertanyaan dulu. Nah, pertanyaan dulu, kemudian kelompok 2 yang menebaknya ya. Bapak minta tolong kelompok 1 nomor kepala 3 Nurul Huda untuk membacakan pertanyaannya. Kelompok 2 menyimak ya, nanti menjawab. Teman-teman, dengarkan ya. Terdiri dari satu kata, salah satu sumber energi alternatif. Sumber energi terbesar di bumi, berguna bagi tumbuhan untuk proses fotosintesis, dimanfaatkan juga untuk keperluan menjemur pakaian. Iya. Ayo anak-anak kelompok 2. Matahari. Ya, matahari ya. Apa? Matahari. 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 Coba kita lihat ya, jawabannya apakah tepat anak-anak? Iya, matahari. Tepuk tangan dulu. Hebat sekali anak Bapak, luar biasa. Ya, sekarang boleh kembali itu. Kemudian kelompok 2. Nah, Bapak minta tolong bacakan, yaitu adalah kelompok 2 nomor kepala 2. Sanas, kelompok 1 menebak ya. Pak mana, Pak? Iya. Terdiri dari dua kata, salah satu sumber energi alternatif, berasal dari panas yang disimpan dari bawah permukaan bumi. Nama lainnya nggak kelihatan tuh Pak bawahnya, Pak. Nama lainnya adalah energi geotermal. Boleh Bapak bantu? Nah, itu. Ayo, Ya, kira-kira kelompok 1 yuk, apa? Ayo. Ayo, Pak, panas bumi, Pak. Panas bumi. Yang lain, ayo. Kelompok 1 mana suaranya? Ayo, mana kelompok 1? Ayo, kelompok 1. Udah tahu menjawab tuh, Pak. Ayo,
Dibantu temannya. Panas Ira. bumi, Pak. Panas bumi. Apakah benar kira-kira? Yo, kelompok 1 benar tidak? Yo. Jeng jeng jeng. Iya, panas bumi. Tepuk tangan. Hebat sekali anak-anak Bapak. Pintar-pintar semuanya. Nah, ini kalian sudah bermain tebak kata. Nah, kemudian itu kalian Bapak minta duduk kembali ke kursinya masing-masing. Bereskan dulu kursinya. Ayo, bereskan dulu kembali masing-masing. Udah duduk Sudah, masing-masing? Pak. Iya. Nomor kepalanya diambil aja untuk anak-anak nanti. Nggak apa-apa. Makasih Pak. Iya. Makasih, Pak. Ya, Makasih, diambil. Pak. Ya, karena anak-anak hebat dan luar biasa hari ini, baik kelompok 1 maupun kelompok 2, Bapak akan memberikan sesuatu. Nah, Bapak berikan hadiah untuk kalian, kelompok 1 dan kelompok 2. Terima kasih Pak. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Iya, Makasih, Be. Pak. Nanti dibagi-bagi anak, jangan diambil semuanya. Bagi Iya, nanti. Pak. Pelajaran. Isinya Ada Pak, gajian puluh ya. Pak, puluh. Ya, Pulau ya, isinya Pak, ya? rahasia Pulau, Pak. nanti. Pulau, Kalian Pak. buka saja sendiri. Iya. Bagaimana hari ini anak-anak? Senang Apakah sekali Pak. pembelajaran senang? sekali, Pak. Iya, senang. Senang sekali, Nah, Seru. Apakah anak-anak ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk ke evaluasi? Ayo. Tidak ada Pak. Tidak ada, berarti Pak. sudah mengerti ya? Jelas, Pak. Iya. Kalau sudah mengerti, kita akan menjawab soal evaluasi. Siapkan pulpennya ya. Nah, soal evaluasinya anak-anak ini ada jumlahnya 9. Ada 5 IPA, ada 4 IPS. Silahkan dijawab. Bapak beri waktu untuk menjawabnya ada 5 menit. Tidak boleh sering contek ya anak-anak ya. Percaya dengan jawaban sendiri. Bagaimana sudah? Sudah Pak. Sudah, Pak. Sudah. Ya. Minta tolong lagi. Bapak minta tolong kumpulkan Ruth ke depan. Siap, Bapak. Iya. Ya, terima kasih Ruth. Sama-sama, Pak. Iya. Nah, kita sudah belajar banyak hari ini anak-anak. Kita belajar tentang apa aja? Yo, siapa yang tahu tadi? Tentang energi alternatif. Energi alternatif apa aja tadi anak-anak? Ada energi Ada apa? matahari, Matahari, air. Iya. Gelombang. Apa? Iya, Iya. panas bumi, Pak. Iya. Ada betul. gelombang Pak, gelombang. Iya, gelombang laut dan bahan bakar bio satunya ketinggalan anak-anak. Nah, Oh iya itu Pak yang dari tadi dari tumbuhan. Iya, iya. Pak, dari kotoran juga, Bapak. Iya, betul. Ya, satunya lagi, jadi kita belajar tentang apa? Satunya ada ketinggalan tentang sumber daya alam. Sumber daya alam, Pak. Nah, betul sekali anak-anak. Nah, kalian sudah belajar banyak hari ini. Nanti Bapak beri teman bermain. Teman bermainnya nanti sambil belajar. Nah, Bapak beri, ini ada kalian tugas ya untuk teman kalian belajar nanti di rumah. Nanti dikerjakan. Jadi, seperti ini anak-anak Bapak terangkan sedikit ya. Nah, di sini ada gambar-gambar di sampingnya. Nah, gambar-gambar ini contohnya, ini ada gambar apa ini contohnya? Air, Pak. Nah, Ada air ini, air, Pak. ya, ini kan air. Nanti ditulis di sini, di kotak ini, kemudian itu dituliskan. Boleh definisi atau pengertiannya, boleh juga tentang manfaatnya. Jadi ini ada 6. Jadi kalian isi berdasarkan dari gambarnya masing-masing. Mengerti anak-anak? Mengerti, Pak. Mengerti. Pak. Iya, baik, mengerti. Ya, kalau sudah mengerti, ini Bapak bagikan, kemudian itu rapikan tasnya. Rapikan tasnya, alat tulisnya disimpan. Ya, di dalam tas semuanya sudah disimpan, duduk rapi, sudah semuanya. Sudah? Ya, sudah. Ya, lihat sambil kalau ada sampah ya nak ya, dibuang ke tempat sampahnya. Ya, kalau sudah, kita hari ini cukup sampai di sini aja. Besok nanti kita belajar tentang materi FIB dan KPK. Nah, siap-siap anak ya. Apa itu FIB dan KPK? Pasti belum tahu. Nah, besok nanti Bapak jelaskan ya. Ya. Setelah ini kita sebelum menutup pembelajaran kita berdoa dulu. Bapak minta tolong kepada Aisyah untuk memimpin doa. Ayo teman-teman, sebelum pembelajaran diakhiri, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai.
Ya, selesai. Terima kasih Aisyah, teman-teman. Kalian Bapak yang luar biasa hari ini. Bapak berikan 2 jempol. Iya. Sampai jumpa lagi besok. Assalamualaikum. Sampai jumpa, Waalaikumsalam. Pak. Terima kasih, Terima kasih Bapak. Sama-sama. Waktunya Pak. Bapak. Iya. Terima kasih Pak Mukmin. Iya, Ibu. Ya. Silakan Ibu Ruth, silakan memberikan masukan Iya. kepada Pak Mukmin. Baik, Ibu, terima kasih buat Pak Mukmin. Hari ini penampilannya sudah sangat baik, tapi mungkin sedikit aja masukan dari saya yang saya catat ini. Yang tadi masalah untuk materinya, Pak. Kalau yang Bapak bilang masalah air kan, Bapak hanya di situ menyebutkan laut. Sementara air kan tidak hanya laut yang bisa dimanfaatkan untuk energi. Kayak sungai kan juga bisa ya, Pak ya? Iya. Jadi kalau bisa air, karena kan sudah ada gelombang nih, gelombang laut. Kan gelombang laut itu sudah di laut. Ini kalau air mungkin bisa sungai, karena sungai juga ada, bisa untuk dimanfaatkan sebagai energi. Ada juga biota-biota lautnya. Nah, karena materi Bapak ini kan mungkin terlalu agak berat ya untuk bahasanya seperti biota. Biota mungkin bisa dijelaskan lagi, biota itu sebenarnya apa. Mungkin kali ya Pak ya, supaya tidak ada pemikiran anak-anak, apa sih biota ini, seperti Iya. itu. Itu masukan saya, Pak. Terus selanjutnya kan tadi Bapak ada yang masalah biosel gitu-gitu. Bapak kan menjelaskan juga nih bagaimana prosesnya. Kalau bisa Bapak juga masukkan gambar prosesnya dari gambar turnamen, terus ada prosesnya. Jadi bukan cuma Bapak menjelaskan saja, tapi Bapak cantumkan juga di bawah prosesnya. Biar mereka bisa lebih jelas, lebih tahu, langsung ada proses yang mereka lihat, bukan hanya mendengarkan Bapak gitu, dia baca. Kalau baca kan otomatis akan masuk ke dalam otak. Mungkin seperti itu aja Pak masukan dari saya, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ruth masukannya. Nanti saya perbaiki lagi. Oke. Terima kasih Bu Ruth. Pak Mukmin. Iya, Ibu. Yang disampaikan oleh Ibu Ruth itu memang benar, ya. Ini Pak Mukmin ajar anak-anak ini tentang sumber daya alam yang diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Ya, Pak Mukmin ya. Ya. Saya lihat materi sangat banyak sekali. Ya, sangat banyak. Tapi bagus, ya, bagus. Tapi materinya sangat banyak. Kan Pak Mukmin tadi aja tentang biodiesel, ya. Nah, apalah itu? Bioetanol. Ya. Dengan apalagi satu lagi biogas, Bu. Ya. Iya. Kalau Pak Mukmin tampilkan gambar-gambar itu, sudah ada minyak, ya, sudah ada minyak. Tapi yang tadi seperti Bu Ruth bilang, mungkin dalam prosesnya ini minyaknya bagaimana, buatannya, olahnya seperti apa. Mungkin Pak Mukmin nanti ajar cuma pengenalannya saja. Ya Pak Mukmin ya. Iya Bu. Sampai dapat minyak itu jangan, memang kalau sampai dapat minyak berarti harus diproses. Iya betul hanya Bu. pengenalannya saja dulu. Iya. Ya karena ini anak ini kelas berapa ya, saya tidak perhatikan kelas tadi. 4 Bu. Apalagi kelas 4. Ya itu masih hanya pengenalannya saja. Iya Bu. Tidak boleh sampai ada minyak, ada apa. Memang benar bisa ditunjuk. Oh ini biodiesel ini, oh ini apa ya, biotamol. Ya itu yang dari singkong, tebu yang tadi Pak Mukmin ada tampilkan ya. Kalau sedangkan biodiesel itu dari jarak, kelapa kan minyak. Nah, minyak kan. Nah itu memang saya bilang jangan terlalu materi sangat banyak tadi. Ya Pak Mukmin ya. Ya Bu. Itu di IPA kah Pak Mukmin ya? Ya itu IPA Bu, energi alternatifnya Bu. Ya. Iya memang bagus. Tapi kan baru kelas 4. Pak Mukmin ya. Tolong pahami anak-anak itu punya daya pemikiran dan daya serap itu sangat banyak itu. Pak Mukmin hanya bilang gini, sumber daya alam yang dapat diperoleh itu apa. Contohnya ini. Anak masih mengenal dulu. Oh iya ya. Oh iya, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Oh ini. Contohnya ini. Itu. Ya. Pak Mukmin selalu banyak apa namanya? Materi sangat, tapi bagus. Materinya sangat banyak, bagus.
Oke. Itu ya Pak Mukmin ya. Ya, Bu. Nah, yang tadi lagi. LKPD ya, apa ya evaluasi yang asa kecerdasan itu? Tebak Itu kata ya, Bu? Tebak Oh, kata permainan. Iya, ya. permainan Untuk tebak. semua. Untuk semua siswa, bukan LKPD kan, bukan kan? Bukan, Bu. Tebak kata. Oh iya, iya. Jadi asa-asa kecerdasan Ya, anak apa? Mereka paham atau tidak? Iya, betul, Bu. Perhatikan saya terangkan atau tidak? Iya. Pak Mukmin terangkan atau tidak? Ya. Nah, Pak Mukmin lihat. Kalau untuk guru bisa, ya. Kalau untuk guru bisa, tidak mengapa. Mereka cepat tangkap. Tapi untuk kelas 4, apakah mereka bisa? Ya, apakah mereka bisa menjawab? Tuh, kan hanya waktu berapa menit. Ya. Nah, kalau materinya sedikit, Pak Mukmin ulang-ulang, kita ibarat gini, biar kita kasih yang apa yang disampaikan sedikit, Anda mengerti lebih enak kah? Lebih berharga ya. Tapi kalau kita kasih banyak, materi banyak, anak tidak paham, seperti kita buang garam ke dalam laut. Ya Pak Mukmin ya. Ya, Bu. Apa yang ditulis di dalam pembelajaran itu, ajar aja yang itu. Ya. Atau di kegiatan inti itu. Ya Pak Mukmin ya. Ya, ya Bu. Waktu juga sangat banyak, karena memang materi banyak ya. Pak Mukmin ya. Ya, Bu. Oke, dari saya Pak Mukmin. Nanti ke depan juga nanti lebih bagus lagi ya Pak Mukmin ya. Siap Bu, nanti saya perbaiki. Terima kasih Bu Dian masukannya. Pak Mukmin. Mungkin dari Ibu dosen, silakan. Tunggu ya. Mungkin Ibu dosen ada lagi. Ibu putus-putus. Iya, iya Ibu. Masuk keluar, masuk mati. Ya, mungkin signal. Tapi kalau beta lihat saya lihat sepintas Ibu dan Pak Mukmin, materinya kelihatan terlampau banyak apa Pak Mukmin? Iya. Dengan waktu. Iya. Ya. Pak Mukmin nanti lihat lagi. Nanti saya sederhanakan lagi, Bu. Iya. Iya. Pak Mukmin ya. Bagus tapi mesti sederhanakan lagi. Karena ini peer teaching. Kalau Anda nanti upload, ya, Anda lihat, kita lihat waktu 15 menit. Ya, Pak Mukmin. Siap, Ibu. Itu saja dari saya, Ibu. Ya. Terima kasih, Bu dosen. Ya. Ibu, terima kasih, Ibu dosen. Ya. Ibu 5 orang sudah selesai. Bagaimana, Ibu? Sudah selesai, Ibu. Bagaimana, Ibu? Sudah selesai, 5 orang sudah praktikin, sudah selesai, Bu. Sudah selesai, tapi ketemu waktu masih ada, Ibu. Iya, ketemu masih selesai. Ketemu waktu masih ada, Ibu. Mungkin saudara-saudara nih persiapkan diri. Iya. Karena besok itu mereka uji komprehensif. Saudara, halo. Iya, Ibu. Ibu. Iya, Ibu. Ya, begini. Anda lihat lagi ada RPP, Anda bisa pegang yang satu RPP. Karena kalau di rolling lagi untuk dosen yang lain. Uji komprehensif itu tentang materi, RPP, dia kegiatan belajar mengajar. Dari identifikasi masalah Anda harus kuasai ya. Ya. Halo Bapak Ibu. Iya, Bu. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Halo. Jaringan, Ibu. Ya, jadi Anda harus belajar. Ya. Lihat materinya. Dari identifikasi masalah sampai apa itu masuk di rancangan pembelajaran. Ya. Sekarang kan masih punya waktu 20 menit. Mungkin Anda bisa berdiskusi sama lain ya. Ya. Untuk besok. Halo Ibu Likumahwa. Iya Ibu, saya dengar. Iya, jadi teman-teman
Tak putus. Jaringan ya. Ya. Ibu-ibu, Bapak Ibu, Ibu dosen punya jaringan kurang bagus ya. Jadi Bapak Ibu dengar saya atau tidak? Dengar Ibu. Dengar Ibu. Dengar Ibu. Dengar. Bu. Punya jaringan putus-putus. Jadi Bapak Ibu besok Bapak Ibu kan masuk di uji komprehensif ya. Yang tadi disampaikan oleh Ibu dosen itu Bapak Ibu siapkan diri baik-baik ya. Karena besok ini diuji oleh 2 dosen ya Bapak Ibu ya. Ya. Jadi dari mulai Bapak Ibu punya identifikasi masalah sampai dengan perancang RPP ini ya sudah 30 berapa hari ya kita bertemu ya Bapak Ibu 37 hari 37 Bu. 37 ya Bapak Ibu ya. Nah, yang Bapak Ibu sudah lakukan yang sekian banyak ini Bapak Ibu belajar ulang ya. Apa yang Bapak Ibu buat di identifikasi masalah sampai di RPP ini Bapak Ibu sudah tahu. Ya, Bapak Ibu sudah tahu apa yang Bapak Ibu buat. Karena nanti diuji oleh Bapak Ibu dosen apa yang Bapak Ibu kerjakan. Tidak lari dari itu. Ya Bapak Ibu ya. Jadi sebentar kalau sudah selesai Bapak Ibu buka, lihat lagi. Lihat apa yang saya buat. Ya, supaya ditanya oleh Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu bisa jawab dengan apa yang Bapak Ibu sudah siapkan, yang Bapak Ibu sudah buat. Ya, jangan sampai ditanya, mungkin Bapak Ibu dosen sudah lihat Bapak Ibu punya identifikasi masalah sampai pembuatan RPP sudah di dalam tangan mereka. Kalau ditanya, kalau lari di luar itu berarti Bapak Ibu disalahkan juga. Bukan disalahkan, tapi memang penilaiannya bagaimana saya tidak tahu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu harus lihat ulang. Saya dan Ibu dosen mengharapkan supaya Bapak Ibu semua bisa untuk kalau menjawab. Tapi kalau saya lihat bisa semua Bapak Ibu bisa. Tidak mungkin tidak ya. Tidak mungkin tidak. Bapak Ibu semua bisa. Kalau saya lihat ya Bapak Ibu ya. Jadi memang kita punya ada waktu lagi. Kita selesai itu nanti jam 12 lewat 20 menit. Jadi kita ada 20 menit lagi Bapak Ibu ya. Tolong Bapak Ibu lihat. Kita tidak boleh keluar dari room. Ya. Kita tidak boleh keluar dari room. Nah, tolong Bapak Ibu lihat sekali. Apa yang Bapak Ibu kerjakan. Dari mulai identifikasi masalah itu apa. Oh saya identifikasi masalah. Oh ini. Ingat ya Bapak Ibu ya. Tolong lihat ulang kembali ya Bapak Ibu ya.
Nah, silakan. Mungkin nanti kalau Bapak Ibu dosen punya jaringan sudah masuk, sudah bagus, mungkin Ibu dosen bisa masuk. Ya Bapak Ibu ya? Ibu izin bertanya, Bu. Tadi soalnya saya terkeluar. Iya, bagaimana sayang? Mau tanya apa? Silakan. Ujian komprehensif ini 4 RPP yang kita buat semuanya kah, Bu? Atau salah satu? Kalau saya penguji saya tahu, tapi saya tidak tahu. Oh. Jadi persiapan saja. Mungkin 4 ataukah mungkin satu yang tadi Bapak Ibu pre-teaching. Siapa aja? Ya Bapak Ibu ya. Palingan ke Bapak Ibu sudah tahu. RPP yang pertama itu apa? Tentang apa? Kan sudah tahu kan? Sudah Ibu, iya. RPP yang kedua apa? Kan Bapak Ibu rancang. Kan selama 3 hari itu kan Bapak Ibu sudah tahu, pasti tahu. Kan Bapak Ibu kan? Jadi ya, kita Ibu, ya. Jadi Ibu Cynthia, kita tidak tahu bahwa RPP mana yang Bapak Ibu dosen nanti uji. Tapi Bapak Ibu Cynthia dan semua teman-teman harus persiapan. Ya, harus persiapan. Siap, Ibu, siap. Ya. Karena sudah tahu, orang lain kan bukan buat. Kita yang buat. Ya, Ibu, kita yang buat, ya, kita pasti tahu. Ya. Ibu, pertanyaan lanjutan, Bu. Silakan. Ya, Ibu kan kalau yang tadi saya tanya RPP karena beberapa kali kan kita presentasi sudah dikumpulkan di LMS, kalau kita presentasi tapi ada masukan dan perbaikan. Nah, kalau kita sudah perbaiki, nah yang dosen penguji atau dosen yang akan di ujian komprehensif ini, kita kirim RPP yang sudah benar-benar kita sudah perbaiki dari saran dan masukan dosen, ataukah mereka ambil dari LMS? Saya mengerti Ibu Cynthia punya pertanyaan. Mungkin nanti ambil dari LMS. Tapi di kota begini, Ibu Cynthia. Iya, Ibu. Halo, kalau Ibu, memangnya dong minta ada di LMS. Kalau tidak, Anda kan sudah itu RPP, menyaut saja. Nah, itu sudah. Kan ada di tangan Anda toh. Siap, Ibu, ada siap. tidak? Yang fotokopi. Iya. Oh, saya kalau tanya di situ, Pak, saya ambil ini begini, toh. Nanti dong tanya, dari mana Anda mulai? Dari materi, identifikasi masalah. Misalnya, hal apa sih yang Anda lakukan dalam identifikasi masalah? Anda cerita, toh. Siap, Ibu. Anda paham tidak? Paham, Ibu dosen. Nah, betul. Ya, gitu. Lalu, RPP itu kosai 1 supaya kalau ada pertanyaan Anda jawab. Oh, Anda mau tahu materi itu di soal itu ada HOTS dan LOTS di mana? Oh, saya punya ada di indikator yang menunjukkan bahwa itu adalah HOTS. Mengapa sampai Anda katakan HOTS? Iya, karena dia sudah mengandung tingkat kognitif C6 atau C4. Buktinya, Anda bilang toh. Anda paham tidak yang kita bicara begini? Paham, Ibu. Cynthia. Siap, Ibu, siap. Nah, sudah belajar saja. Anda pasti bisa menjawab. Kan pasti berkesinambungan. Kalau misalnya dosen satu tanya begini, Bu dosen putus-putus, Bu. Iya, jadi kurang bagus. Dosen 2 lagi. Kalau tidak dengar, saya nanti kasih untuk Ibu. Makanya tadi saya suruh Ibu Likumahwa pimpin. Karena saya masuk keluar. Iya. Dengar enggak? Aduh, Ibu Likumahwa. Ya, Ibu. Dosen dengar. Jadi Ibu arahkan yang seperti Beta bilang tuh saja Ibu. Ya, siap. Lalu sedikit iya. Ketemu sampai Ibu. Siap, Ibu, iya. Lagi 10 menit. Iya. Nih. Putus-putus, Ibu. Jadi Ibu Cynthia. Iya. Nanti Ibu Cynthia. Siap, Ibu. Ya, Ibu. Siap. Ibu Cynthia paham punya aja. Sudah, Ibu, sudah.
Ya. Oke, Ibu. Bukan Bapak Ibu yang lain bagaimana? Siap, Ibu. Sudah, Bu. Sudah jelas tadi, Bu. Paham sudah, Ibu. Jelas, Bu. Ya, jadi ingat ya, mungkin ada soal hot slot ya, mesti Bapak Ibu pahami ya. Jadi seperti apa yang disampaikan oleh Ibu dosen yang tadi ya. Nah, ini kan ada 2 dosen Bapak Ibu, bukan saja Ibu dosen Ibu Ripka sendiri, ada satu lagi. Tapi saya rasa semua bisa menjawab ya. Jadi nanti mereka tanya indikator ya. Ya. KD ya, kompetensi dasar, indikator ya. Ini di indikator ini soalnya ini nih host atau loss ya. Nanti Bapak Ibu lihat lagi di evaluasi, soal-soal evaluasi. Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu. Apalagi Bapak Ibu kita Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu, dengar suara saya? Iya, Dengar, Ibu. Bu. Dengar. Iya, saya baru keluar lagi. Jadi Bapak Ibu itu punya nilai itu harus 70. Serendah-rendahnya 70. Ya. Kalau 70 Anda lolos. Tapi kalau di bawah itu Anda tidak lolos, mengulang lagi sebelum Anda masuk pada PPL. Ya. Jadi nilai dosen 1 ditambah dosen 2 dibagi. Nilainya 70. Gitu. Ya. Gimana? Ya. Bapak Ibu, begitu ya, Ibu Diane. Ya, Ibu. Ibu. Ya. Ibu pimpin juga, betul fungsinya jadi. Siap Ibu. Oke. Jadi Bapak Ibu sudah dengar. Kalau tidak lolos, Bapak Ibu tidak masuk di PPL. Ya. Tapi kita berdoa semoga semuanya lolos di uji komprehensif. Ya, karena sudah 37 hari capek banget. Ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu dosen kasih nilai 80, 85, ya. Berdoa, terus banyak berdoa. Ya, supaya semua lolos uji komprehensif, lalu masuk di PPL. Ya, Bapak Ibu ya. Kita sama-sama berdoa. Karena besok lagi sudah berperan lagi dengan yang lain. Yang uji yang akhir. Ya, yang akhir dari 37 hari ini. Besok ini penentuan. Penentuan terakhir. Apakah saya lolos masuk atau tidak. Ya Bapak Ibu ya. Kita sama-sama capek. Tapi yang lebih capek itu Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu ya. Kita berdoa saja, tidak mungkin dia bekerja dengan susah payah, tidak mungkin dia mau menuai itu puting beliung ya. Pasti menuai sorak-sorai. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi saya yakin 2 hari ini ke-11 mahasiswa dari Kalimantan, dari mana-mana ini? Ambon, Maluku, dari mana lagi nih? Sulawesi. Ya. Harus berhasil. Kita nanti akan ketemu PPL di tanggal 11 nanti. Ya. Kita akan ketemu lagi di tanggal 11. Tidak ada yang mengulang, tidak ada. Saya yakin itu tidak, dan juga saya tidak mau ada yang mengulang. Saya tidak mau. Ya Bapak Ibu ya. Jadi besok saya istirahat, ya. Lusa saya istirahat. Hari Senin juga saya istirahat. Bapak Ibu masih berproses. Nanti hari Selasa baru kita ketemu lagi. Ya Bapak Ibu ya. Kita ketemu lagi dalam PPL. Oke Bapak Ibu, mungkin apa lagi mau ditanyakan? Kurang berapa menit lagi ini? Kita tinggal apa yang mau Pak Mukmin mau bilang apa?
Semoga lancar semuanya, Bu. Amin. Oh, semoga lancar. Amin. Ibu Ira. Ya, Bu, semoga semoga tidak ada halangan, Bu, besok. Iya, memang tidak boleh ada halangan. Ya, harus sehat. Ya, harus sehat. Ibu Aulia. Semoga dipermudahkan nanti menjawab pertanyaannya, Bu. Amin, amin, amin. Ibu Aisy. Semoga dilancarkan, Bu. Semoga dilancarkan. Ibu Indah. Semoga jaringannya membantu, Bu. Bagaimana? Semoga jaringannya membantu, Bu. Oh iya, benar. Benar sekali. Ya. Benar. Ibu Ruth silakan. Bagaimana Ibu Ruth? Semoga di kelas ini tidak ada yang mengulang, Ibu. Amin. Saya berdoa selalu. Saya berdoa selalu untuk ke-11 Bapak Ibu. Pamilan bagaimana? Semoga nilainya tinggi semua, Bu. Nilainya mau berapa? 80 lebih, Bu. Amin, amin saja, amin ya. Ibu Vita, nilainya mau berapa Ibu Vita? Yang penting di atas 70, Bu. Amin. Yang penting awal itu ya, awal. Yang penting lolos dulu ya, yang penting lolos dulu. Ibu Sanas bagaimana? Ya, Bu, mudah-mudahan yang tahap ini lolos sampai seterusnya lulusnya bareng-bareng, Bu. Amin. Ibu Nurul, bagaimana Ibu Nurul? Ya, Bu, mudah-mudahan semuanya lulus, Bu. Amin. Ibu Cynthia. Doa yang sama, Bu, diberikan hikmat kepada teman-teman semua dan juga saya dalam menjawab. Ya. Jadi nanti sudah selesai, nanti kita ketemu lagi ya. Nanti kita pergi piknik sama ibu dosen. Di ibu dosen punya di ibu dosen punya tempat piknik. Bagus ibu dosen punya tempat piknik. Kita sama-sama piknik. Ataukah nanti kita ibu dosen sama saya, kita semua ke Ibu Sanas punya hari bayi. Ya? Amin, Ibu Sanas. Cepat ya, Ibu Nanas. Ya. Nanti Ibu Sanas booking kita punya tiket ya. Disegerakan Ibu Sanas. Disegerakan Ibu Nanas. Amin. Yang mau menikah ini kan Ibu Sanas, siapa lagi yang belum menikah, Bu? Ibu Vita. Oh, Ibu Vita cepat cari Vita, Bu. Oh, Ibu Vita, biar kami diajak ke Ambon, Ibu. Amin. Kalau ke Ambon nanti saya jemput. Mantap, siap, Bu. Mantap, Bu. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu ya, kita tunggu sebentar dulu ya. Jangan sampai kita keluar dari room waktu belum selesai. Ya Bapak Ibu ya. Biar waktu lebih tidak mengapa. Tapi kalau waktu kurang tidak boleh. Ya Bapak Ibu ya. Tidak boleh. Jadi Bapak Ibu Bapak Ibu lihat-lihat dulu ya. Nanti sedikit-sedikit baru kita berdoa ya Bapak Ibu ya. Ya, oke Bapak Ibu. Lihat-lihat dulu mungkin apa yang mau lihat-lihat dulu.
Ibu. Bapak Ibu. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Bagaimana? Sudah ya? Sudah, Bu. Saya Iya. sudah jelaskan pemahaman tentang besok. Kita sampai saja saat ini. Semoga Anda berhasil. Ibu, iya. Selamat siang, Bapak Ibu. Ibu Likumahwa, selamat siang. Selamat siang, Bu dosen. Selamat siang, dosen. Terima kasih, Bu dosen. Bu dosen. Terima kasih banyak, Ibu dosen, Ibu Dian. Terima kasih, teman-teman. Selamat siang. Selamat siang.